Oke kawan-kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Irwan Gunawan. Pada kesempatan pagi hari ini kita lagi mau menyortir lele kita. Yang mananya kemarin kita tebar itu ya, sebanyak 2000 ekor ya. Jadi seperti apa kesibukan kita pagi hari ini? Yuk kita simak, jangan di skip. Oke, let's go. Nah, jadi sebelum kita nyortir ikan itu ya, kita pakai tali ini ya. Karena kita nggak ada kawan kerja. Kita dulu di sini. Jadi ukuran ikan sekarang ini minimal itu buat lamongan di pecel lele itu ya, atau buat meja pasar minimal 98 sekilo. Sedangkan kita mau mengambil 98 itu kita besarkan jadi 3 ekor, 1 ekor 3 kilo, atau paling kecilnya 1 ekor itu sekiloan buat daerah Ulu, buat tahun baru ya. Jadi lumayan lah ini buat tabungan ya. Bismillah. Lumayan dingin cuy. Ini kita keliling seperti ini talinya. Karena kita pakai keramba nih, keramba panjang ya, seperti ambai. Jadi menggunakan ini pakai tali. Ini kurang lebih hampir satu bulan lebih lah nih. Karena beban kemarin sejempol jari. Kita gunakan pakai limbah ya kawan. Coba kameramen lihat ikan malut ya, ikan daya topak pelet mahal. Ambil ya, ini satu ekor ini sekilonya isi 9. Kalau kita tidak pisahkan, dia ini cepat bonsornya, cepat besarnya. Jadi ukuran seperti ini siap ya untuk
Lamongan bisa, atau jual di pasar ya, bisa nih ya. Udah pas itu masuk ukurannya. Ini ukuran 98 atau 9 ya. Nah ini masih sekilo nih, masih belasan nih. Jadi kemarin kita tebak tuh segini, sebanyak 2000 ekor ya, besar ini, besar jari jempol. Jenis kecil ya, kita buang lagi. Ini limbah ya, limbahnya ikan malung nih ya. Jadi kita ambil di bagan tuh, tempat bos kita ya, atau tempat teman kerja kita. Ini ikan malung, beliau bikin usaha kerupuk ya. Jadi selain kita menggunakan usus, kepala ikan, ikan ruca ya, seperti ini, untuk menekan daya topangnya. Ikan yang kita sotir. Kalau kita tidak sotir, ini yang kecil di bawahnya dimakannya nih kawan-kawan. Ini kan sayang kalau dimakannya. Memang harus disortir. Kalau dikasih pelet nih kurang lebih 2 sak lagi ya, atau 2 karung lagi, ini panen nih semua nih. Karena kita mau hemat ya. Kita maunya modalnya sedikit, untungnya lumayan lah ya. Nah, jadi kita pakai ikan limbah nih. Jadi kalau pakai pelet itu satu karungnya 420.000 satu karung. Prediksi kalau 1 bulan nih 2 karungan nih panen nih, habis nih. Jadi kalau enggak kita pakai pelet mungkin ya 2 bulanan lah, kurang lebih 1 bulan lebih nih.
Buat harga kalau kita jual di pasar langsung antar nih ya, itu sekitar 27 atau 25 kita jual di pasar ya, ataupun juga di Lamongan pecel lele itu. Kalau buat petani ngambil, kita ya anggap ngambil di petani itu kurang lebih 22 atau 23, jadi untungnya 3.000 atau 2.000 lah per kilonya. Ini bagus sekali. Ini usia sekitar 9 lebih lah. Jadi buat kawan yang pengen usaha budidaya lele ya kan, gimana cara eh, nggak terlalu boros ya kantong, kita bisa menggunakan eh, limbah usus ya, usus ayam khususnya di pasar, atau kepala ikan, ikan lucah ya, tempat pemotongan ikan khususnya ya, atau di pasar ya, itu bisa ya. Jadi gunakan pakan alternatif itu untuk usaha kita. Nah, kalau pakai pelet itu mahal. Kalau masalah untung, itu tergantung berapa banyaknya, berapa besarnya modal kita. Kalau untung banyak atau kecilnya tuh nggak tahu ya. Namun juga kita usaha ya kan, ya punya ilmu masing-masing lah. Jadi saya menggunakan limbah ini karena kita mau mainnya tuh santai aja. Minimal ikan tuh 1 ekor tuh 3 kilo, 1 kiloan, 1 ekor. Jadi aman ya. Takutlah pakai pelet, ya kan? Biasanya tuh banjir ikan. Kalau banjir ikan itu susah, ya kan? Yang pertama modal besar, susah penjualannya, susah laku. Tapi kalau kita pakai limbah, usus ayam, ikan lucah, kepala ikan, walaupun ketika banjir, susah penjualan, kita santai-santai karena ongkos ongkos pakannya tidak mahal dibandingkan dengan pakan pelet dengan harga 420.000. Nah, jadi seperti itu. Kita hari ini tidak bersama si Coki ya, atau si Bibi, si Imbul, sendiri aja ini. Lagi nggak mau bawa aja.
Dan juga kemarin videonya kita pakai ulat larva itu ya. Atau apa tuh? Ulat Hongkong ya? Enggak, ulat Hongkong atau ulat Jerman tuh kemarin. Nah, ini kita juga pakai itu. Ini hasilnya. Alhamdulillah enggak mati ya. Ini ikannya kita kasih itu. Alhamdulillah. Ini kita uji coba ya. Pakai ulat Jerman itu. Alhamdulillah. Bagus. Kita ambil yang besar aja, yang kecil kita biarkan. Karena yang besar nih makannya kuat. Dan kalau enggak dikasih makan, itu yang kecil tuh kasihan, bisa dimakan juga. Yang ini kita simpan di keramba satunya ya. Bismillah. Jadi mudah-mudahan buat tahun barunya nanti ini lancar nih ya, tidak ada kendala. Kita mengeluarkan lele ya, paling sedikit itu 700 kiloan ya, 1,5 tonan. Jadi selain lele, yang untuk pakan alternatif bisa juga ikan paten ya kawan. Paten dan gurame itu bisa juga ya. Kalau gurame bisa menggunakan sayur ya, limbah sayur di pasar. Nanti naik ke depannya kita bikin ini ya, kita piara gurame menggunakan limbah sayur di pasar. Jadi daripada dibuang limbah itu ya, jadi kita manfaatkan. Kecil.
Contohnya nih kalau memang 2 sak lagi ya, full pelet. Ini akan bisa disekolahkan nih semuanya nih. Ini kita tidak mau ya, ini kita banjir yang namanya limbah, khususnya ikan luca ya, dan kepala ikan itu banjir. Jadi kita manfaatkan betul-betul biar lama ya panennya, tapi untungnya lumayan ya. Tuh limbahnya. Jadi kalau kawan-kawan ingin bedakan gimana pakan alternatif, itu bisa ya, 2 rambat seperti ini, 2 aja, masukin 500 satu duanya ya, yang satunya 500, yang satunya lagi 500, full limbah yang satunya full pelet. Itu kawan-kawan bisa coba juga ya. Sebelumnya kita pernah ya, tapi kita belum pernah bikin videonya. Pernah aja coba, emang betul bedanya kurang lebih ya 1 bulanan lah perbedaannya. Dan ikan pun tergantung benihnya tadi kita tebar ya, karena saya kan kemarin itu kan video sebelumnya sebesar ini, lain dengan yang kecil seperti rokok itu ya. Jadi ini biasanya dijual di mana ini, Bang? Nah kalau ukuran seperti ini ya, ini kan bisa dibesarkan lagi nih. Ini emang sih ini bisa ya, ukuran 98 ini udah masuk nih ya. Paling kecilnya ini 10. Jadi kita masukkan daerah Pontianak aja nih. Pontianak. Seperti kayak Pelamboyan dan di pasar-pasarnya lah, Iya. di Ampel apa. Dan Berarti biasa ukuran segini bagus ya untuk pasaran ya. ini untuk ukuran segini ini udah pas ini ya. Jauh banget nih dengan ini ya. Besarnya nih. Ini memang pas nih untuk Lamongan, khususnya Pontianak nih ya. Iya. Pecel lele, buat pasar ya. Kalau untuk daerah hulu masuk juga enggak? Nah, kalau buat daerah hulu, makanya kita sortir nih ya. Ini kan ukurannya ini kan kita mau besarkan lagi nih 98. Kita jadikan ini minimal ini 1 ekor nih 1 kilo atau 1 ekor 3 kilo. Nah, Ya, paling sekecil-kecilnya sekilo itu 3 isinya ya. Atau 7 on itu daerah hulu kita main ya. iya. Seperti Sanggau, Sintang ya. Khususnya kemarin itu daerah hulunya Sanggau naik lagi di atas. Hmm. Nah, itu tergantung tengkulaknya lah ngambil pakai mobil itu. Hmm. Tahun kemarin kita pernah keluar ya terakhir, karena kita buat antisipasi ledakan, yaitu yang namanya limbah kepala ikan di pasar kakap tuh ya. Eh, Daripada ikan enggak, luca juga ya kan. ya daripada limbahnya dibuang gitu aja ya. Ya daripada bukannya limbahnya kita buang, bagus kita manfaatkan. Kalau pakai duit, oh itu besar ya. Iya, Untungnya tipis kalau pakai pellet tuh ya. iya benar juga. Hmm, Ini kita pisahkan ya. Kita targetkan untuk tahun baru nanti ya. Selambat-lambatnya itu lepas tahun baru. Iya. Kita Berarti mas, ini 1 bulan, kisaran 1 bulan lebihan lah ya. ya 1 bulan lebih betul. Berarti kalau maksimal untuk daerah hulu itu berapa bulan itu? Daerah hulu tergantung yang pertama pakannya juga, ya kan. Terus masalah lambatnya itu tergantung bibitnya yang kita masukkan. Iya. Kalau kita beli seperti yang tadi yang di sono ukuran 98, kita beli ke teman kita atau petani lele ya. Itu kurang lebih kalau untuk Lamongan hulunya paling lambat itu kalau full pakan
bagus ya, walaupun pakan alternatif tapi enggak rutin atau tiap apa, hari. enggak tiap hari dikasih makan itu juga lambat. Iya, iya. Tapi kasihlah makan ikan itu ya, ikan lele, Iya. walaupun pakannya alternatif, si usus, kepala ikan, ikan ruca, tapi rutin dikasih makan. Ya, usahakan ikannya nggak sampai kelaparan gitu ya. Ya, Iya, paling lambat 4 bulan atau 5 bulan itu bisa panen. bisa panen. Ya, tapi harus Iya. rajin. Itu yang untuk bobot daerah bagian hulu ya. Ya, Iya. sama juga kalau misalnya kita bikin lamongan daerah, khususnya Pontianak nih ya, lamongan ya, ukuran 98, full pellet, tapi ngasihnya makan itu enggak mungkin sekali sehari cuma satu kali, Iya, juga lambat. iya, iya, Ya, iya. ya. Iya. Jadi jangan takut-takut ngasih makan karena kita pengen usahanya maju, pengen hasilnya maksimal, jangan takut-takut ya. Iya. Jadi intinya kawan-kawan harus ekstra juga ya. Ngasih pakannya juga kalau mau hasilnya lebih memuaskan lagi. Kira-kira udah berapa lama Bang sering piara ikan gini nih? Kita piara, Iya. lumayan lah ya, lumayan lama ya. Jatuh bangunnya tuh udah pernah ya. Iya. Jatuh bangunnya. Kurang lebih berapa tahunan? Kurang lebih ya 2 tahunan. 2 tahunan lumayan juga. Kalau soal pakan menggunakan alternatif, ikan, khususnya ikan ruca, kepala ikan, seperti ikan ini ya, ikan malung nih, atau usus, itu udah dari tahun 2019 kita piara 2019 ya. ayam, piara bebek. Alhamdulillah gagal ya, karena gagalnya dari apa? Kita berhenti. Iya. Jadi soal pakan alternatif ini kita udah tahu dah. Iya. Apa kegunaan seperti apa ya. Iya. Kalau ayam seperti apa, bebek seperti apa. Soal menggunakan alternatifnya udah lama nih. Cuman paling enaknya nih ikan. Nggak ribet. Ya, jadi begitulah tips-tips ilmu yang bisa kita dapat dari Bang Irwan ini ya. Beliau udah jatuh bangun juga katanya untuk memelihara bermacam hewan juga ya, mulai dari bebek, ayam sampai ikan juga. Selain lele ini ada ikan lain lagi lah Bang? Selain lele kita ada gurame. Gurame ya. Ya. Gurame ini ya, gurame. Kolam satunya gurame. Nggak banyak ya. Tapi next ke depannya kita pengen piara gurame ini menggunakan limbah sayur. Jadi intinya limbah yang ada di pasar itu sebenarnya masih bisa digunakan kembali ya kawan-kawan ya. Asalkan tadi kita punya keinginan seperti pelihara ikan atau ayam atau apa. Jadi jangan sampai limbah itu dibuang begitu saja tanpa fungsi ya. Nah ini yang putih-putih itu tulang ikan itu makanan dia ya. Ya, yang putih-putih ini limbah malung ya. Limbah malung kita ambil lehernya, tidak ambil tulang ekornya karena tulang. Nah, perbedaannya. Kemarin kita tebal seperti ini jempol, sekarang seperti ini. Baru usia 1 bulan lebih nih. lebih ya. Mantap nggak nih? Mantap ya. Ya, mantap. Kalau mau lihat ada di channel sebelumnya ya. Ya. Ada tebarnya tuh. Ya, buat kawan-kawan yang masih penasaran mungkin belum nonton juga video kita penebaran kemarin, bisa lihat di video sebelumnya ya. Kalau nggak salah kemarin berapa ribu kemarin tebarnya? Kemarin kita tebar 2000. 2000 ya. Insya Allah kita mau cukupin 5000. 5000 ya kedepannya nanti ya. Karena kita buat ledakan yaitu namanya limbah. Apalagi musim selatan ya, nelayan-nelayan tuh banjir ikan-ikan yang kecil-kecil itu ya.
dari harga beli, dari harga 1.000 atau 1.500 sampai dibuang. Jadi Nah, itu kan sayang. persiapan pakan mungkin naik nanti ya. Persiapan pakan pasti naik. Tergantung kitanya lagi ya, mampu Iya. apa enggak ya. Jadi buat kawan-kawan, pellet ini sangat mahal ya. Jadi banyak teman-teman kita yang petani-petani itu ngeluh ya, dinaikin terus. Biasa tuh ya, yang namanya politik itu ya. Politik marketing. Politik marketing. Jadi bukan partai aja yang bisa politik ya. Jadi saya bilang lagi ke kawan-kawan, pengen usaha, yuk kita sama-sama belajar ya. Jangan cuma menonton ya, tapi juga kita yang namanya punya keinginan, ingin berusaha. Seperti apa sih usaha itu ya? Enaknya, sakitnya, dicoba. Dengan kita lihat manisnya aja ya orang tuh ya. Mungkin udah habis nih. Jadi buat teman-teman yang penasaran, yang biasa makan lamongan, itu biasanya bertanya juga kan, seperti apa sih piaraan ikan lele ini ya, seperti inilah kira-kiranya ya, mulai dari penebaran kemarin sampai sortir, dan insya Allah lain waktu mungkin kalau panen juga kita bikinkan video selanjutnya lagi ya. Nah, jadi ini kawan-kawan ya paling besar nih ya. Terus kita kok nyotir ini aja yang paling besar. Jadi udah 1 kiloan nih isinya nih 7 nih. 76 nih. Besar. 1 kilonya 76 Ya, makanya saya tegaskan kalau untuk daerah hulu ya, itu tergantung kita beli ikannya, tergantung kita ngisi bibitnya ikannya. Kalau seperti ini, kemungkinan 4 atau 3 bulan konsisten kasih pakan, walaupun pakan alternatif ya, itu tembus 4 atau 3 bulan. Seperti ini ya. Nih. Nah, jadi kalau buat untuk daerah hulu nih, oke lah. Nih, kita siap ya, bos. Sudah siap meluncur ya, kita bilang seperti itu. Ini ukuran 7 nih. 7 ekor 1 kilo ya. Ya, kita beli nih. Nggak usah banyak, 200 kilo aja. 200 kilo kita bikin dah. 1 ekor tuh 1 kilo lah paling kecil. Jadi bagi kawan-kawan yang pengen nyoba ternak piara ikan lele juga ya, mungkin bisa dicontoh ini ilmu-ilmu yang barusan Bang Irwan sampaikan ya. Semoga bermanfaat juga bagi kita semua ya. Mungkin buat pengusaha lele yang pemula pengen miara lele juga masih kebingungan, jadi ilmunya sudah ada di sini ya, di video ini ya, bisa dicoba ya. Dan buat kawan-kawan yang pengen makan lele, ada yang bertanya lele itu kotor, lele itu ngasih makannya enggak bagus. Mungkin yang ada kenanya comberan atau spitting ya. Saya sarankan lagi, saya bilang ya,
Itu tergantung orang yang piaranya sebenarnya. Jadi tidak semua tuh orang piara tuh kotor. Jadi ada Iya. orang yang bilang, oh lele ini kayak gini jijik. Nah ya, bahasanya tuh Jadi itu intinya tergantung yang eh, miaranya lagi. ya, intinya bukan semua ikan lele itu kotor ya, tergantung orang yang merawatnya kayak gimana dan ngasih makannya kayak gimana juga ya. Dan buat kawan yang biasa sering nonton channel ini tapi belum subscribe, jangan lupa subscribe juga. Dukung terus channel Irwan Gunawan ini ya, supaya bisa berkembang terus. Bis, ini kawan-kawan di gambar itu udah habis ya. Jadi kawan-kawan cukup sampai di sini videonya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.